Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi Bang, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Mariati. Mbak Ipi, selamat pagi. Pagi Bang. Ya Mbak Ipi, kalau melihat LHKPN itu kan satu tool, satu alat yang dipakai untuk mengkonfirmasi kalau misalnya, dan juga mungkin untuk menjaga kalau misalnya ada dugaan korupsi. Nah pertanyaannya, LHKPN itu kalau tidak diberikan atau terlambat atau sama sekali tidak diberikan, sanksinya itu apa sekarang Mbak Ipi? Ya, kalau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, di sana disebutkan bahwa kewajiban melaporkan LHKPN itu sebetulnya ditetapkan untuk para penyelenggara negara. Di situ ada di poin atau di angka kedua bahwa para penyelenggara ini wajib sebenarnya untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Kemudian di angka ketiga juga disebutkan bahwa penyelenggara negara ini wajib untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali kepada sanksinya di pasal 20 di undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud tadi di dalam pasal 5 disebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang undang-undangnya menyebutkan demikian, Bang. Iya, iya. Jadi pelaksanaannya sebenarnya prakteknya banyak tidak yang kemudian akhirnya taat dan melaporkan kekayaannya sebetulnya, Mbak Ipi? Ya, kalau kita bicara mengenai LHKPN sebetulnya ada dua aspek yang ingin kami dorong, begitu ya. Yang pertama sebenarnya yang pernah kami sampaikan dalam satu webinar tentang LHKPN. Kalau kita melihat patuhan sebetulnya secara umum trennya mengalami peningkatan, Bang. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di tahun 2017 itu pelaporan LHKPN secara nasional yang meliputi bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga BUMN dan BUMD. Di 2017 itu angkanya di 67% kurang lebih. Kemudian di 2018 ada sekitar 94%. Di 2019 menjadi 96%. Kemudian di 2020 itu sekitar 96%. Jadi secara tren untuk kepatuhan sebetulnya ada peningkatan. Namun kalau kita bicara LHKPN juga kita bicara mengenai kebenaran begitu ya. Artinya karena kita kan ingin melihat LHKPN ini sebagai instrumen pencegahan korupsi yang penting. Ini menjadi satu instrumen untuk menguji transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara. Kenapa? Karena LHKPN ini merupakan self-assessment. Jadi diisi langsung oleh si penyelenggara negara. Dan dia menyebutkan di situ begitu ya, apa saja hartanya, sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Karena itu berdasarkan self-assessment yang bersangkutan. Sehingga kemudian ini sangat bergantung kepada kejujuran dari penyelenggara negara. Selama ini pernah tidak ada oknum pejabat atau oknum penyelenggara negara yang bisa dideteksi melakukan tindak pidana korupsi dari LHKPN ya, Mbak? Ya, jadi LHKPN ini yang pertama memang fungsi utamanya adalah untuk pencegahan tadi. Kita ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Kita ingin menjaga integritas penyelenggara negara dengan mempertanggungjawabkan begitu ya perolehan hartanya. Kita tidak melarang tentu saja penyelenggara negara atau pejabat publik ini untuk kaya, tetapi tentu kita berharap dari sumber-sumber yang sah begitu ya, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kemudian LHKPN ini juga bisa memperkaya data penindakan di KPK, tentu saja ini bisa juga kita lakukan karena kewenangan KPK untuk dapat melakukan kemudian pemeriksaan terhadap kebenaran ataupun substansi dari laporan harta yang disampaikan. Mbak Ipi, pertanyaan terakhir Mbak, ini kalau kemudian pemerintah misalnya mau merevisi undang-undang dan memberikan sanksi pidana untuk pejabat yang atau penyelenggara negara yang tidak memberikan LHKPN dengan tepat,
KPK mendukung, Mbak? Saya kira ini satu komitmen yang baik ya untuk mendukung bagaimana mendorong penyelenggara negara kemudian untuk berlaku transparan dan akuntabel begitu ya kepada masyarakat dan bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dalam hal atau aspek kekayaan penyelenggara negara. Karena kita lihat sendiri dari data yang KPK temukan terkait dengan kebenaran begitu ya atau kejujuran laporan harta kekayaan disampaikan oleh para penyelenggara negara, ini KPK memang masih menemukan bahwa tidak semua harta itu disampaikan begitu ya, dilaporkan. Baik, kita harap nanti ada perubahan yang mendasar. Mbak Ipi Mariati, Jubir KPK Bidang Pencegahan, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Ipi. Selamat pagi. Ternyata bukan hanya masalah memberikan laporan Bang Elman, tapi juga akurasi informasi di dalam laporan itu juga jadi pertanyaan. Tapi pertanyaannya kan kalau kemudian hanya sanksi administratif, ya percuma saja Bang. Bagaimana Bang? Iya, sebetulnya iya, kalau saya sih mengatakan undang-undang ini, Undang-Undang 2899 itu kan ya banci aja. Enggak. Maksudnya tidak tegas begitu? Tidak tegas. Ya, kalau menurut saya sih nggak ada guna. Artinya kan, sebetulnya kan undang-undang itu harus mengatur juga tentang sanksi pidananya kan. Memaksa ya? Memaksa dong. Iya. Jadi ada yang memaksa kan. Tapi ini, kalau saya melihat ini ya Bung Leo ya, undang-undang ini kan sudah 22 tahun ya. Iya. 22 tahun. Iya. 22 ya? 22 tahun yang lalu. Tahun. Iya. Tapi kan mohon maaf, itu mental para penyelenggara negara ini kan tanda kutip kan sebenarnya kan masih seperti tamak kanak-kanak kan. Jadi mestinya kan kalau undang-undang dari undang-undang ini kan mestinya kan mereka itu kan tidak perlu harus diingatkan lagi kan. Iya. Jadi begitu dia masuk menjadi penyelenggara negara kan langsung otomatis dia buat LHKPN. Betul. Ini kan diingatkan, harus diingatkan. Bahkan KPK bulan Agustus lalu masih mengingatkan DPR yang katanya Agustus bulan lalu tuh, Agustus tahun ini tuh baru separuh lebih lah dikit yang melaporkan LHKPN-nya. Melakukan LHKPN-nya. Oke. Artinya para penyelenggara negara ini kan tidak menganggap penting ini LHKPN. Nah tadi kan dikatakan bahkan akurasinya. Iya. Nah, kalau LHKPN yang sudah dilaporkan itu tidak akurat, apa gunanya kan gitu kan? Nah disinilah menurut saya perlu ada undang-undang undang-undang ini diperbaharui lagi, direvisi lagi dengan mencantumkan secara tegas apabila ada penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN dan berbohong, dia sudah melaporkan tapi berbohong, maka penyelenggara negara yang bersangkutan harus ditindak pidana. Nah, di sini ini perlunya. Namanya undang-undang. Iya, tapi pertanyaannya kembali lagi Bang. Undang-undang kan dihasilkan dan kemudian direvisi atau diubah oleh pemerintah bersama dengan DPR. Tapi kan DPR tadi Bang Elman katakan masih separuh saja yang memberikan laporan LHKPN-nya. Apa kemudian mereka mau merevisi ini, memaksa mereka supaya kemudian nanti benar-benar akurat? Kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mendengarkan Bang Elman, pemirsa Metro TV saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dhani. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dhani. Sudah pernah memberikan LHKPN belum Mas Dhani? LHKPN ke orang tua saya aja. Oh, oke. Pendapat Anda bagaimana nih kalau kita melihat LHKPN sudah diatur supaya diserahkan, tapi ternyata sanksinya hanya administratif saja kalau tidak memberikan atau kalau memberikan cuman tidak akurat. Menurut Anda efektif tidak aturan ini Mas Dhani? Sangat tidak efektif Bang Leo, sangat tidak efektif. Menurut saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bang Elman tadi ya sebelum headline news tadi ya. Bang Elman tadi mengatakan bahwa kalau perlu dibuat aturan atau regulasi yang mewajibkan para pejabat publik untuk melaporkan LHKPN setiap tahun, wajib gitu ya. Ya misalnya kalau terlambat melaporkan LHKPN denda sekian puluh juta atau kurungan 6 bulan misalnya gitu ya. Ini cukup membuat efek jerah ini karena citra pejabat publik itu kan pasti tercoreng gitu loh. Tapi kalau misalnya tahun depan nggak melaporkan lagi, mungkin ya dipertimbangkan untuk dicopot dari jabatannya gitu ya, untuk dicopot atau mungkin dimutasi ke level yang lebih rendah atau mungkin gitu. Itu bisa membuat efek jerah kalau menurut saya seperti itu. Karena gini Bang Leo, Bang Elman, yang namanya mental korup pejabat publik ini ibarat peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga bagi rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Misalnya dalam konteks saat ini pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini saya yakin, sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau ini orang yang sangat jujur, lurus, dan ternyata terbukti mampu mengelola negeri ini dengan cukup baik ya. Tapi saya takutnya citra positif beliau ini akan tercoreng dengan mental korup para bawahannya gitu loh, para pejabat-pejabat publik di rezim pemerintahan Joko Widodo ini gitu loh. Maka dari itu saya sangat setuju dengan wacana peraturan yang mewajibkan setiap tahun para pejabat publik harus melaporkan LHKPN dan juga sekaligus sanksi yang membuat efek jerah gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dhani ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi, silakan Pak. Jadi selalu kita bicarakan, saya beberapa kali mengikuti media Indonesia. Korupsi inilah yang membuat bangsa ini lambat maju, lambat berkembang, lambat meningkat kelasnya ke atasnya. Kenapa? Ya karena kalau menurut data informasi yang sering ditampilkan di TV, dana negara itu 40%-nya itu dikorupsi. Cuma 60% yang terrealisir. Itu informasinya. Betul apa salah saya nggak tahu. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kalau sudah tidak mau melaporkan LHKPN, bahasanya Bung Hilman saya pakai, ini ada mensrea kira-kira. Ini ada indikasi bahwa mereka ada niat buruk. Kenapa? Nah untuk itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 itu harusnya direvisi sesuai dengan ajuan. Kalau memang keberatan dari DPR kan ada dua pihak yang boleh mengajukan undang-undang. Pemerintah, inisiatif pemerintah dan inisiatif DPR. Mudah-mudahan pihak pemerintah Pak Jokowi mendengar mereka mengajukan revisi ini dengan sanksi-sanksi yang tegas. Kan sudah jelas. Paling lambat Maret setiap tahun harus sudah menyampaikan laporan. Kalau mereka tidak menyampaikan pada Maret, mereka ditunda jabatannya, dinonaktifkan sementara, 3 bulan masih belum melaporkan, diberhentikan, diganti dengan yang lain. Itu tidak untuk eksekutif aja, untuk legislatif juga begitu. Saya Dewan Kehormatan DPR itu harusnya kepada semua pihak kita perlakukan ini. Kenapa kita sadar betul korupsi inilah yang merusak bangsa ini. Negara gemah ripalo jinawi itu tapi masyarakatnya susah kan bingung. Baru 7 tahun terakhir kita merasakan ada peningkatan. Baik pandangan luar negeri terhadap bangsa ini karena ketokohan Jokowi. Jujur seperti penelpon pertama mengatakan. Nah kita harapkan sanksinya itu tegas, jangan undang-undang banci kata Bung Herman. Bikinlah undang-undang itu yang betul-betul memberikan sanksi yang nyata. Sehingga rakyat ini, rakyat sudah kepingin merasakan kemakmuran, kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Ramadan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya yang tersimpan di benak saya itu sudah disampaikan oleh Pak Dhani, cuman penekanan saya begini Pak Herman. Dampak dari koruptor itu
ke bawah, ke kiri dan ke kanan, sehingga kepala desa pun tidak takut lagi dengan korupsi karena pejabat di atasnya menganjurkan seperti itu, memberi teladan seperti itu. Jadi mohon negeri ini diciptakan keteladanan. Keteladanan itu siapa? Tentu pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu siapa? Ya DPR. Moga DPR membuat LHK-nya itu memberi teladan kepada bawahannya. Pak Herman yang saya hormati, di media terbuka seperti ini saya sampaikan, mental korup itu berdampak kepada manusia yang dipimpinnya di sekitarnya itu. Baik. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi. Jelas ini pernyataan-pernyataannya Bang Herman. Tapi kembali lagi ke pertanyaan sebelum jeda tadi Bang. Apakah kemudian DPR mau merevisi undang-undang ini? Karena kan kalau direvisi kemudian ada sanksi pidana untuk yang tidak memberikan LHKPN dengan akurat, kan bisa kena ke dirinya sendiri. Bagaimana Bang? Kalau melihat usia daripada undang-undang ini, sudah 22 tahun. Betul. Hampir bisa kita katakan DPR pasti nggak mau. Pasti nggak mau? Nggak mau. Tidak mau merevisinya? Tidak mau merevisinya. Karena akan menjerat dirinya kan. Iya, bisa jadi bumerang kan. Nah, sebetulnya kalau DPR itu betul-betul menjadi negarawan, mestinya hal-hal yang dilihat lemah, undang-undang yang dilihatnya mengandung lemah, dia pasti lakukan revisi kan. Perkuat ya. Perkuat. Tetapi jangankan pejabat BUMD atau BUMN atau pejabat yang lain, DPR sendiri tidak apa kok. Tidak taat. Tidak taat. Makanya KPK bulan Agustus lalu mengingatkan, hai DPR, kalian baru separuh lebih sedikit yang sudah melaporkan LHKPN. Padahal harusnya Maret. Padahal betulnya kan Maret sebelumnya sudah harus clear kan. Nah, bayangkan negarawan, ya anggota DPR itu kan harus kita anggap negarawan. Pilihan rakyat loh. Jadi itu pun tidak patuh. Belum lagi seperti yang diingatkan oleh KPK. Ternyata 95% data yang ada dalam LHKPN itu tidak akurat. Artinya alias mereka berbohong. Nah, kenapa berbohong? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa isi LHKPN itu bohong? Berarti ada indikasi patut diduga sebagian besar yang dilaporkan itu hasil korup. Patut diduga kan? Kalau ada orang berbohong, tentu ada motifnya. Betul. Ya motifnya yaitu kalau memang dia tidak berbohong, kalau memang tidak ada indikasi korup, pasti dia akan melaporkan apa adanya. Betul. Kan pepatah dulu kan mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Nah, saya menduga ya karena memang takut. Nah, tetapi ketika rasa takut itu tidak punya sanksi, ya dia pun ya udah LHKPN sudah, apalagi. Nah, disinilah sebetulnya betapa pentingnya pembuktian terbalik itu. Sebetulnya para penyelenggara negara ini, termasuk penyelenggara negara di BUMD ini, harus bisa membuktikan nilai dari hartanya yang dilaporkan. Dan asalnya dari mana? Asalnya dari mana. Kalau dia tidak bisa membuktikan itu, maka patut diduga itu hasil korupsi. Negara harus menyita sambil melakukan penyelidikan. Apa yang dilakukan oleh oknum ini. Sehingga uangnya bisa bertambah, hartanya bertambah. Makanya kan jangan kaget tiba-tiba ketika kita membaca, ternyata LHKPN-nya ratusan miliar. Terus orang tanya, dulu bapaknya orang kaya kah? Pengusaha? Pengusaha kah? Bangsawan atau apa? Oh tidak, petani biasa kok. Pegawai pemerintah biasa aja. Nah, kita ingat dia menjabat dulu apa-apa. Loh, kok sampai sebegini? Nah, kenapa orang kaget? Karena LHKPN-nya tidak pernah akurat. Kalau dia kasih ya. Nah, ini pun jangan-jangan ketika ini LHKPN-nya dilaporkan,
Jangan-jangan dia masuk dalam kategori 95% yang dikatakan oleh KPK itu. Tidak akurat juga itu. Jangan-jangan ternyata kan gitu. Ya. Oh, jangan sudah di 1 triliun juga itu hartanya kan gitu. Nah, Bang, kalau tadi pemirsa ada yang mengusulkan atau percaya betul Pak Edward atau siapa ya tadi kalau tidak salah, bahwa kalau misalnya DPR tidak mau merevisi undang-undangnya, percaya betul bahwa Pak Jokowi, pemerintah, eksekutif, mau mengusulkan revisinya. Itu bisa terjadi tidak? Kalau saya, Bung Leo, sejak dari awal, bahkan ketika Pak Jokowi ini masih wali kota, saya termasuk orang yang seperti Pak Dhani tadi, yang dari Malang. Saya adalah orang yang sangat percaya bahwa Pak Jokowi ini telah membuktikan keteladanan. Sepanjang yang kita tahu, tidak ada bau apapun. Jujur. Nggak ada bau amis. Termasuk soal kekayaan ya? Termasuk soal kekayaan, termasuk soal anak-anaknya. Nah, pertanyaannya, mengapa keteladanan Presiden ini tidak turun ke bawah? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kalau Leo bilang, kalau misalnya Pak Jokowi ditanya, mau nggak Pak Jokowi? Pasti mau. Mau jam 3 pagi kau tanya Pak Jokowi, mau. Nah pertanyaannya, DPR mau nggak? Apa? Merevisi? Masih ada undang-undang lain yang lebih perlu kan gitu. Bagaimana kita bisa mendorong supaya itu terjadi revisi itu, Bang? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau kita warga negara ingin berperan untuk mendorong supaya LHKPN itu benar-benar dilaporkan dengan akurat oleh penyelenggara negara, apa yang bisa kita lakukan, Bang? Karena kalau wakil kita di DPR mungkin tidak atau enggan merevisi saja, apalagi suara kita, Bang, memang didengar, Bang? Ya, kalau Bung Leo tanya suara publik, ya kan, itu nggak ada guna itu. Tidak ada guna, Bang. Suara publik itu akan hilang di telan bumi itu. Ada urusan apa? Mereka ini tidak pernah lagi menganggap kita ada. Karena belum di masa pemilu. Ya, nanti kalau sudah pemilu, baru mereka perlu suara kita kan. Kalau sekarang terserah deh. You ngomong apa, emang gue pikirin. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya begini, Leo kan. Seorang penyelenggara negara, apakah itu BUMD, apakah itu di BUMN, apakah itu di pemerintahan, ini kan sebetulnya kan orang pilihan. Mestinya kan orang-orang seperti ini kan orang yang bermoral, orang yang sangat menghargai dirinya. Kan begitu. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Dan dia pun sadar ketika dia menjadi penyelenggara negara, dia akan mendapatkan nilai lebih, nilai tambah dari jabatan itu. Nilai tambah atau harta tambah, Bang? Ya, pokoknya nilai tambah. Nah, tetapi mestinya dia juga harus memahami asas kepatutan. Maka kalau dia mau mendapatkan nikmatan, mestinya dia kewajiban dia juga untuk melaporkan apa yang dia dapat, kan begitu. Supaya dia tidak dicurigai, maka sebaiknya dia melaporkan dari waktu ke waktu. Bahkan bila perlu tiap bulan dia laporkan. Kenapa rupanya? Kalau memang tidak ada kesulitan itu, Leo, untuk melaporkan LHKPN, tidak ada kesulitan kalau ada kejujuran. Secara teknis tidak sulit sebetulnya. Tidak sulit. Oh, kita juga kan selalu melaporkan harta kita tiap tahun. Kita ini kan orang swasta. Di SPT ya. SPT kita laporkan. Saya tetap ada pertambahan ini laporkan. Karena saya anggap itu bagian daripada kewajiban warga negara. Nah, apalagi penyelenggara negara. Tetapi pertanyaannya, mengapa? Tadi kan dari Bengkulu tadi Pak Edward kan bilang gini. Pak Edward mengatakan 40% duganya Pak Edward kan, 40% dana pembangunan itu dikorup.
Malah pernah ada yang bilang Bang bahwa korupsi itu adalah oli pembangunan. Abang masih ingat kan? Itu, ada salah seorang wakil kita itu katanya. Jadi kalau 40% hanyut ditelan para koruptor, kan celaka 13 kan negara ini kan. Nah, itulah sebabnya mengapa pentingnya LHKPN ini. Supaya kita tahu, kita bisa mengikuti pergerakan harta kekayaan para penyelenggara negara ini. Kalau dia tidak melaporkan dalam LHKPN, bagaimana kita mengikutinya? Bagaimana kita tahu negara ini dihabisi para koruptor? Oleh karena itu menurut saya, satu-satunya jalan pemerintah bersama DPR harus merevisi Undang-Undang 28 tahun 99 itu. Terutama dalam undang-undang itu harus diatur sanksi pidana. Bukan hanya administratif berarti ya? Administratif buang jauh-jauh itu, nggak ada guna itu, banci itu. Itu pura-pura. Pura-pura itu sanksi pidana. Katakanlah misalnya, kalau terlambat melaporkan LHKPN, kalau dia menjabat, skorsing 3 bulan. Nah, tapi kalau terlambat lagi tahun berikutnya, pecat dan pidanakan. Termasuk level yang paling tinggi di lembaga yang dipimpin masing-masing, Bang? Pokoknya dari level atas sampai level bawah yang wajib melaporkan LHKPN. Jadi menurut saya, kalau sanksi itu tidak ada, Leo, jangan harapkan LHKPN ini akan dilaporkan secara teratur dan akurat. Saya katakan tadi kan, karena sanksinya administratif, akhirnya mereka ini mohon maaf, seperti tabung anak-anak. Tabung anak-anak kan harus dibilang ini mata, ini telinga, ini mulut, diperintah, ini harus dimakan. Nah, kalau mereka coba 22 tahun undang-undang ini, tetapi harus diingatkan, penyelenggara negara, mana LHKPN kau? Bang, tapi kira-kira kapan pemerintah mau melakukan itu? Karena kalau ini benar-benar dilakukan usulan untuk merevisi dan memberikan sanksi yang lebih tegas, kan bisa membuat dalam tanda petik ketidakstabilan, Bang. Gini, Leo, kalau kau tanya saya, Leo, saya bilang, masa ada sih yang mau diganggu kenikmatannya? Dia lagi enak tidur, masa mau dibangunkan? Jadi kalau jujur, kalau Leo tanya saya, mau nggak DPR? Saya pikir mereka pasti tidak mau. Mau nggak pemerintah? Kalau presidennya mau, saya nggak tahu bagaimana bawahan presiden. Mau nggak gitu kan? Baik. Kalau presiden pasti saya yakin mau. DPR juga sama. Kita kalau begitu pantau sama-sama, kita dorong sama-sama, dan kita doakan, Bang, supaya kemudian berubah ya. Ya sebetulnya rakyat apa saja punya anggota DPR, punya. Baik, kita lihat nanti sama-sama. Bang Herman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ketidakpatuhan melaporkan harta kekayaan bagi pejabat publik adalah salah satu mental korup yang harus dikikis. Karena itu kita mendesak DPR dan pemerintah untuk menggodok aturan sanksi yang dapat memaksa penyelenggara negara patuh melaporkan kekayaan. Sudah saatnya menghadirkan aturan pembuktian terbalik bagi penyelenggara negara. Mereka harus bisa membuktikan harta yang dimiliki tidak diperoleh dari korupsi. Dengan begitu, Metro TV